Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Angin puting beliung menerjang wilayah Kecamatan Paseh, Sumedang. 10 rumah warga alami kerusakan ringan di bagian atap. 2 pekan diresmikan, banyak warga menyalahgunakan fasilitas Masjid Al-Jabar Kota Bandung. Bukan untuk beribadah, tapi untuk berfoto dan membuat video pribadi. Diduga akibat korsleting listrik, 2 rumah di Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi ludes dilalap api. Dua unit rumah di Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi ludes dilalap api pada Sabtu dini hari. Api yang diduga berasal dari korsleting listrik tersebut membuat penghuni rumah terbangun sehingga bisa menyelamatkan diri. Kobaran api meluluh lantakan 2 unit rumah warga di daerah permukiman padat penduduk di Kampung Babakan Panjang, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi pada Sabtu dini hari. Api berkobar dengan cepat karena banyaknya barang yang mudah terbakar. Diduga api berasal dari korsleting listrik dari rumah Soma yang juga ketua RT setempat. Lokasi rumah yang jauh dari jalan dan berkelok-kelok membuat petugas kesulitan. Kebakaran sekitar pukul 23.30 diinformasikan dari yang tadi tuan rumah yaitu Bapak Soma, katanya informasinya korsleting listrik. Ya, ada korban ataupun ada luka? Untuk sampai saat ini saya tadi tanya kepada yang punya rumah yaitu Bapak Soma. Alhamdulillah kalau korban tidak ada, hanya informasinya semua rumah yang ada, peralatan yang ada di rumah tersebut yaitu dengan atas nama Bapak Soma, sepertinya semuanya terbakar, Pak. Oke. Ini kabel itu nih harus pendek atau dari mana, Pak? Informasi yang saya dapat barusan adalah arus pendek. Berdasarkan keterangan dari masyarakat bahwa api berasal dari arus pendek atau korsleting listrik di plafon ya, di atas plafon rumah. Pak, kabel itu ada korban jiwanya nggak, Pak? Kejadian untuk korban jiwa tidak ada, cuman kita untuk masuk ke TKK ke tempat kebakaran itu sulit terkait dengan jalan, akses jalan yang sangat kecil. Kemudian banyak tikungan yang lumayan tajam gitu ya. Jadi sampai kita juga kurang lebih sekitar 60 sampai 70 meter kita dari posisi mobil ke TKK itu kita dengan menggelar selang. Kasus kebakaran ini ditangani Polsek Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Suasana haru menyelimuti keluarga saat 3 mobil ambulans yang membawa ketiga jenazah korban keracunan di Bekasi tiba di rumah keluarga. Ketiga jenazah dimakamkan di tempat pemakaman umum di Desa Kademangan, Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur pada Jumat malam. Tangis haru keluarga pecah saat kedatangan 3 jenazah dari Rumah Sakit Polri Jakarta. Usai tiba di rumah duka, ketiga jenazah masing-masing Al-Maimunah 40 tahun, Wandi 15 tahun, dan Ridwan 18 tahun langsung disolatkan dan dimakamkan di pemakaman umum Kampung Sudi Mampir, Desa Kademangan, Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur. Ketiga jenazah merupakan korban keracunan pada hari Kamis lalu di Kota Bekasi dengan kondisi mulut mengeluarkan busa. Polisi masih menyelidiki peristiwa tersebut. Saya keracunan itu. Itu semuanya ada berapa, Pak? Ya, kalau diracun itu kan nggak ada orangnya, nggak tahu. Setelah makan apa sih, Pak? Dia Makan kopi katanya. kopi dari siapa kopinya? Nggak tahu lagi saya. Pak, itu ada berapa orang semuanya, Pak? Semuanya di situ ada 5 orang. Siapa aja? Ibunya Ai Maimunah. Terus? Kedua Muhammad Ridwan Abdul Muid. Iya, terus? Yang ketiga Muhammad Rizwandi. Terus? Itu putra Bapak? Ya. Terus satu lagi siapa? Satu lagi yang 4 Dede itu. Jadi dia Yang tinggal 5 itu, yang 5 Ayu itu. dengan ayah tiri apa gimana? Iya, tinggalnya sama Yatiri. Oh. Terus Berarti yang ketiga anak itu anak Bapak? Yang 3 mah anak saya, yaitu yang 1 enggak gitu. Kalau Dede mah itu menantu katanya itu dia. Menantu ya?
24 perusahaan yang terjerat kasus SPK fiktif dana bantuan provinsi di Dinas Kesehatan tahun anggaran 2016 mengembalikan kerugian negara kepada penyidik pidana khusus Kejaksaan Negeri Cibadak Kabupaten Sukabumi. Dari total kerugian negara sebesar 25 miliar, Kejaksaan berhasil mengumpulkan uang pengembalian sebesar 10,5 miliar. Penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Cibadak Kabupaten Sukabumi menyita uang hasil korupsi dana bantuan provinsi di Dinas Kesehatan tahun anggaran 2016 sebesar 5,8 miliar rupiah pada Jumat pekan lalu. Dengan demikian, penyidik tindak pidana khusus telah berhasil mengembalikan kerugian negara dari 24 perusahaan yang terlibat kasus SPK fiktif sejak November 2022 sebesar 10,5 miliar rupiah. Terkait kasus ini, Kejaksaan Negeri Cibadak juga sudah memeriksa lebih dari 100 orang saksi, termasuk beberapa pejabat Dinas Kesehatan dan Bank BJB. Saat ini Kejaksaan Negeri Cibadak masih menunggu pengembalian uang sebesar 15 miliar rupiah dari 7 perusahaan lainnya. Dari total keseluruhan ada berapa lagi yang kurangnya, Pak? Kurangnya dari kan pas semua ada 25,15 itu. Hari ini 10,4 berarti kurang 15 miliaran, Pak. Saya berharap untuk teman-teman semuanya mudah-mudahan dapat terpenuhi dari 25 miliar tersebut. Kasus ini berawal pada tahun 2016 ketika SPK dikeluarkan untuk mengerjakan proyek pembangunan di Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi. Namun anggarannya tidak ada. SPK fiktif tersebut berupa pengadaan barang dan jasa serta pengadaan fisik proyek pembangunan. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi.